Bagi kalian yang ingin serius membangun kekayaan di pasar saham, termasuk ingin passive income di saham, melalui video kali ini saya akan membuat hitung-hitungannya buat kalian, termasuk memanfaatkan market crash kali ini. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai selesai ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, perkenalkan diri dulu. Nama saya Eros Purwita, saya seorang value investor. Apa yang saya sampaikan melalui video kali ini atau video-video saya yang lainnya di channel YouTube The Investor ini merupakan suatu hal yang sudah saya praktekkan sendiri dan sudah saya rasakan dan saya ingin men-sharingkan kepada kalian semua. Jadi silahkan nih bagi teman-teman yang ingin belajar bagaimana caranya investasi saham untuk keperluan jangka panjang, ya, untuk membangun kekayaan di saham, untuk passive income di saham, silahkan teman-teman subscribe channel ini ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru yang saya publish. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Oke, saya akan men-sharingkan kalian hitung-hitungan bagaimana cara passive income di saham. Yang pertama adalah jelas kalian harus menghitung kebutuhan biaya hidup sehari-hari masing-masing ya. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana caranya kita passive income di saham ya dengan gaya hidup katakanlah kebutuhan untuk 15 juta per bulan ya. Jadi kita anggap bahwa kita punya kebutuhan sebesar 15 juta rupiah per bulan. Dan tentu saja angka ini relatif alias setiap manusia ya, setiap orang pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tapi anggap saja bahwa biaya hidup kita 15 juta per bulan. Nah, lalu apa yang selanjutnya harus kita hitung? Maka kita perlu menghitung kebutuhan kita selama 1 tahun penuh. Jadi ingat ya, perhitungan selama 1 tahun, bukan hanya 1 bulan. Anggap saja bahwa kebutuhan hidup kita adalah 15 juta per bulan, maka kira-kira kebutuhan untuk biaya hidup selama 1 tahun sebesar 180 juta per tahun. Kemudian anggap saja akan ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga lainnya. Kita spare ya sebagian uang ya atau kita persiapkan tambahan uang sekitar 250 juta per tahun ya. Jadi kita anggap bahwa kebutuhan kita selama 1 tahun penuh adalah 250 juta per tahun. Nah, sekarang gimana caranya ya atau berapa kelolaan yang harus kita miliki untuk bisa passive income? Pertama, anggap saja kita punya kelolaan 1 miliar rupiah, maka untuk mendapatkan uang 250 juta per tahun, perlu kenaikan atau return sekitar 25% sampai 30% per tahun. Ya, jadi kalau misalkan kita punya uang 1 miliar, kemudian dalam 1 tahun, sekali lagi dalam 1 tahun ya, pertumbuhan portofolio kita bisa 30% per tahun, artinya kelolaan kita dari 1 miliar menjadi 1.300.000.000, maka yang 250 juta nanti kita bisa ambil ya di akhir tahun mungkin atau di awal tahun. Jadi 250 juta kita ambil, maka masih ada sisa sekitar 5 juta yang bisa kita putar lagi di saham. Nah, jadi harapannya adalah yield-nya atau angka yang kita hasilkan setiap tahun di atas kebutuhan hidup kita ya, supaya ya kelolaan kita naik. Oke, tentu saja ini adalah yield 25-30% per tahun, di mana yield yang masih cukup tinggi ya, cukup tinggi untuk return secara konservatif tahunan kita. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita naikkan kelolaan dari 1 miliar menjadi 2 miliar rupiah. Nah, berapa 2 miliar rupiah ya return yang dibutuhkan untuk bisa memenuhi kebutuhan kita tadi? Jawabannya kalau kita punya kelolaan 2 miliar rupiah, maka dibutuhkan yield 15-20% per tahun untuk passive income. Ya, jadi kalau 15% dari 2 miliar, maka akan dapat sekitar 300 juta. Ya, jadi bisa kita ambil 250 juta, 5 jutanya kita putar lagi, atau syukur-syukur bisa di atas 15% atau 20% misalkan. 20% berarti dapat 400 juta, 250 juta kita ambil, sisanya masih bisa kita putar lagi. Dan tentu saja untuk yield 15-20% ini yield yang relatif lebih masuk akal dibandingkan dengan rata-rata yield 25% ya.
Nah, lalu bagaimana kalau keluaran kita lebih gede lagi? Ya, maka pastinya lebih enteng lagi. Jadi kalau misalkan kita punya kelolaan 10 miliar, maka hanya dibutuhkan yield 3% per tahun saja untuk passive income. Ya, bahkan yield 3% ini bisa kita taruh di deposito saja yang rata-rata bunga banknya juga sekitar 3% per tahun ya. Intinya adalah semakin gede kelolaan kita, maka kita cukup butuh yield yang lebih kecil untuk bisa memenuhi ya atau bisa mensupport kebutuhan hidup kita selama 1 tahun penuh. Nah, maka untuk 10 miliar kayaknya mungkin untuk sebagian orang masih terlalu jauh. Nah, bisa dikatakan bahwa saat ini yang masuk akal adalah bagaimana kita mengumpulkan kelolaan sampai 2 miliar rupiah. Jadi kita perlu punya target bagaimana kelolaan kita ke 2 miliar, maka dibutuhkan yield 15-20% per tahun untuk passive income, di mana return 15-20% ini return yang cukup masuk akal untuk kita raih selama 1 tahun. Nah, saya sendiri pun juga melakukan hal yang sama, yang dimana di dalam portofolio kami juga memberikan return rata-rata juga sama. Ya, di sini teman-teman bisa lihat bahwa return dari The Investor Portfolio setiap tahun itu rata-rata juga 15-20% ya. Akan ada ketika marketnya bagus, maka yield portofolio kami juga akan sangat bagus, tapi ketika market sedang tidak bagus, ya kadang yield dari portofolio kami juga tidak setinggi saat market pulih ya, saat market normal. Tapi paling tidak target kita adalah bagaimana yield dari portofolio kami selalu bisa mengalahkan IHSG. Ya, bahkan kalau kita melihat secara jangka panjang, yield portofolio kami sudah naik 241% dalam 6 tahun terakhir ya, sampai dengan akhir tahun 2025 dibandingkan IHSG yang baru naik sekitar 37%. Oke, sekarang kan pertanyaannya bagaimana menuju kelolaan 2 miliar itu sendiri? Mau nggak mau, jawabannya adalah dengan cara menabung. Ya, jadi sekali lagi, menuju ke alokasi 2 miliar pertama kita dengan cara menabung. Nggak peduli teman-teman ya, nabung berapapun nggak peduli. Yang penting setiap bulan pastikan kalian bisa menabung. Saya sendiri sejak pertama kali buka RDN ya di tahun 2011 lalu, itu di situ saya sudah mulai menabung. Ya, menabung untuk saya masukkan ke RDN start dari nominal kecil dulu, mungkin 500.000 dulu setiap bulan atau 1 juta dulu setiap bulan, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting menabung. Ya, dan ketika kebiasaan menabung itu sudah terbentuk, yakinlah ketika nanti mungkin kita punya pekerjaan lebih bagus lagi, gaji kita mungkin bisa naik lebih tinggi lagi, maka kebiasaan kita menabung akan lebih besar lagi. Alias jumlah yang kita tabung akan makin besar lagi, dan tidak disangka-sangka ya, akhirnya kelolaan 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar itu tercapai ya. Dan saya sendiri sudah mempraktekkan sendiri teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman punya kebiasaan menabung. Maka ketika menabung pastikan ya, dana tabungan ini adalah memang dana yang untuk masa depan kalian nanti. Dana untuk pensiun kalian nanti, dana untuk passive income kalian nanti. Jadi bukan menabung untuk keperluan di tahun depan, tidak ya. Jadi benar-benar dana yang super dingin yang akan dipakai ketika nanti teman-teman pensiun. Dan ketika itu sudah kalian lakukan, selamat ya, perjalanan menuju passive income di saham sudah dimulai. Nah, selain menabung tentu saja, nabung di RDN, kemudian belikan saham-saham yang berpotensi mencetak multi-bagger. Ya, karena dengan kita bisa mencari saham-saham yang berpotensi multi-bagger dalam jangka panjang, kelolaan kita untuk menuju ke 1 miliar, 2 miliar itu lebih cepat. Dan sekarang kondisi market kita sedang undervalue karena terjadi market crash. Ini adalah peluang untuk mengakumulasi saham-saham yang bagus yang saat ini harganya sedang undervalue. Beli saham berkualitas bagus di harga yang undervalue, kemudian di hold saja ya dalam jangka panjang, pasti yang namanya return optimal itu akan datang. Saya akan tunjukkan kepada kalian ya bagaimana return saat IHSG crash itu sangat menarik. Oke, ini adalah IHSG dalam jangka panjang sejak tahun 2007 sampai saat ini. Ya, sampai tahun 2026 nih, di mana yang perjalanan IHSG dari 2007 sampai dengan 2026 sangat volatile ya. Tapi kalau kita lihat
pergerakan IHSG sendiri dalam jangka panjang selalu naik karena memang pertumbuhan ekonomi kita selalu bagus di atas 5% ya. Dan ketika kita meyakini bahwa ekonomi kita selalu tumbuh 5%, maka cepat atau lambat market akan kembali pulih dan akan kembali rebound dan akan mencetak keuntungan yang besar buat kita. Ya, ini saya sharingkan ya. Misalkan kita ngelihat market crash terjadi di tahun 2008 lalu. Kemudian ketika market pulih, mencetak level all time high-nya lagi di tahun 2011, itu mencetak kenaikan 220%. Ya, sangat wow sekali hasilnya kan ya. Dan ketika IHSG naik 220%, maka saham-saham yang ada di dalamnya, ya di dalam IHSG ini kenaikannya pasti di atas 200%. Karena IHSG sendiri kan rata-rata ya atau harga gabungan seluruh saham yang ada di bursa kita. Jadi di dalamnya pasti naiknya lebih tinggi lagi. Kemudian market crash yang pernah saya alami tahun 2015, ya, market juga turun dan akhirnya bisa rebound, ya, bisa pulih dan kembali mencetak all time high-nya di tahun 2018, ada kenaikan 66%. Kemudian ketika market crash tahun 2020 saat COVID lalu, sehingga market jatuh, tapi kemudian akhirnya market kembali rebound dan mencetak level all time high-nya di tahun 2022 lalu. Level crash tahun 2020 sampai 2022 lalu kenaikannya mencapai 88% ya. Dan saat ini kita beruntung. Posisi kita sedang crash. IHSG jatuh dari level 9.200 sampai ke level 6.000-an. Maka dengan kondisi seperti ini, akan banyak saham-saham dalam kondisi undervalue. Nah, disitulah kita mulai seleksi mana saham yang menarik, saham yang punya kualitas bagus di harga murah, kemudian kita nabung di saham tersebut. Lalu bagaimana caranya mencari saham multi-bagger? Jawabannya cukup simpel ya, karena rata-rata saham sekarang di dalam kondisi undervalue, maka yang kita perlukan adalah melakukan analisa tentang prospek emiten tersebut. Kalau emiten tersebut punya prospek bagus, sekarang harganya undervalue, ya kita akumulasi di situ. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum bisa bagaimana caranya memilih saham yang berkualitas bagus, teman-teman bisa mengikuti program kami yaitu Value Investing Mastery, di mana di situ saya akan men-sharingkan bagaimana caranya kita screening saham, mencari saham-saham yang berpotensi multi-bagger. Dan di dalam program tersebut saya juga melakukan open portfolio. Jadi saya tidak hanya mengajarkan saja, tapi saya juga praktekkan terhadap portofolio saya sendiri. Nah, jadi segera manfaatkan momentum market crash kali ini untuk menyerok saham-saham berpotensi multi-bagger ya. Atau mungkin bagi teman-teman yang ragu-ragu dengan program Value Investing Mastery ini ya, ingin memperdalam lagi apa saja sih benefit-benefit tentang produk ini ya, dan juga tentang insight bagaimana caranya saya melakukan screening saham. Nah, besok hari Selasa tanggal 28 Juli nanti saya akan membuka webinar Open FIM ya. Yang dimana di situ saya akan men-sharingkan bagaimana cara saya screening saham dan juga tentang produk Value Investing Mastery. Ya, webinar tersebut free ya, jadi silahkan teman-teman untuk join webinarnya. Linknya ada dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.